sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och krypar och mot skådet vi slipar. Pinky heter Pimex. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och krypar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och springer runt och krypar och motståndet vi slipar. Pinky Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota och pushar på och smeker när motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar. Mbak dari Amazon, mungkin ada yang bisa Bapak bantu masalahnya atau keperluan perusahaannya seperti apa? Bagaimana pelaksanaan bimbingan layanan hingga konseling di sekolah ini? Kemudian apakah berjalan dengan lancar dan apakah ada hambatan dalam layanan? Dalam kegiatan layanan, insya Allah berjalan dengan baik, tetapi tidak berjalan mulus, tetap ada hambatan-hambatan. Cuman, ya contohnya kalau hambatan itu biasanya tergantung dari permasalahan. Jadi kalau guru BK itu untuk membuat program layanan harus disesuaikan dengan yang namanya need assessment. Jadi kebutuhan permasalahan yang ada di lingkungan sekolah ini. Misalnya salah satu contoh anak yang bolos misalnya. Bolos itu kita membutuhkan kerjasama dengan orang tua. Jadi proses layanannya itu akan diberikan teguran kepada siswa yang bersangkutan. Kalau teguran itu tidak diindahkan, baru kita mengadakan pemanggilan orang tua siswa. Jadi kita menanyakan permasalahannya anak ini bolos atau tidak masuk tanpa keterangan itu penyebabnya apa? Mungkin seperti itu. Teknik seperti apa saja yang digunakan guru BK untuk mengatasi siswa yang sering bolos? Untuk teknik itu ya kita pakai teknik bermacam-macam. Itu yang pertama kita pendekatan dengan siswa itu sendiri. Jadi kita harus punya data absen siswa tersebut, bolosnya atau tidak masuk tanpa keterangan itu ada berapa. Jadi kita tanyakan ke yang bersangkutan, siswa yang bersangkutan. Setelah itu kita juga berkoordinasi dengan wali kelasnya. Jadi guru BK itu tidak data itu tidak moro-moro langsung datang. Jadi ada pemberitahuan dari wali kelas. Ya. Jadi kita memproses setelah proses dari wali kelas. Ya. Selanjutnya kami akan memberikan konseling. Bisa konseling individu. Ya. Tekniknya. Kalau banyak yang bolos, jadi berapa siswa ketahuan bolos dari data kami akan mengadakan suatu bimbingan kelompok. Jadi permasalahan dasarnya apa? Itu kalau berdasarkan dari permasalahan bolos atau tidak masuknya tanpa keterangan. Setelah diberikan atau dilakukan seperti teknik-teknik tadi, masih tetap baru kita akan memberikan semacam teguran. Teguran itu bisa dan tertulis. Kalau sudah tertulis itu biasanya pemanggilan orang tua ke sekolah. Mungkin demikian bisa saya sampaikan dari tugas guru BK untuk mengatasi siswa yang bolos. Dari guru BK, apakah bisa ada pihak lain dari warga sekolah yang berperan menangani layanan BK? Jadi untuk proses bimbingan aslinya itu tugas seluruh ASN, termasuk kepala sekolah. Jadi untuk membimbing siswa-siswinya di sekolah itu tugas semua, seluruh guru aslinya. Cuman lebih difokuskan kepada guru BK.
Nanti untuk penyelesaian masalah kalau ada siswa yang bermasalah, tapi bukan siswa yang bermasalah saja. Yang kami tangani dari pihak wajib bisa kalau itu berkaitan dengan kriminalitas. Jadi seperti contoh, misalnya kita kerjasama dengan kepala desa, misalnya ada pendataan tentang kita memberikan bantuan PIP, program desa pintar, itu kan membutuhkan surat keterangan dari kepala desa, ya semacam itu. Mungkin sudah bisa memuaskan dari jawaban Bapak. Ya, memuaskan. Terima kasih. Mungkin ada yang bisa saya bantu lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Ya. Apakah ada masalah yang tidak bisa diatasi oleh BK, kemudian dialih tugaskan? Jadi namanya untuk alih tangan ini namanya referral, alih tangan kasus. Jadi misalnya kita pernah mengalami siswa kita sedang di begal, ya. Begal itu kan di kasus itu sepedanya diambil, tapi pada saat jam sekolah, karena murid itu ada keperluan izin keluar, karena ada kepentingan sekolah, terus di jalan dibegal. Jadi kita kerjasamanya dengan orang tua, wali murid, dan juga pihak berwajib. Karena kalau kita ngatas sendiri tidak mungkin, itu di luar jangkauan kita. Terus juga misalnya ada kasus seperti narkoba itu kita juga butuh bantuan dari pihak BNN untuk narkoba. Jadi bisa kita kerjasama gitu. Dan juga ada UKS kita bisa kerjasama dengan pihak kesehatan atau puskesmas, bisa. Mungkin seperti itu yang kami alami di sini, kerjasama seperti itu. Cukup memuaskan. Baik, Ya. mari kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Andainya ada orang tua yang marah karena tidak setuju dengan kebijakan Bapak selaku guru BK, bagaimana Bapak menanggapinya? Kalau kebijakan itu bukan kebijakan saya pribadi, jadi kebijakan dari sekolah. Misalnya ada tata tertib yang dilanggar oleh siswa tersebut, terus ditegur oleh guru, anaknya tidak terima lapor orang tuanya, ya kita tinggal memberitahu ini tata tertib yang ada di sekolah ini. Jadi yang buat bukan saya pribadi sebagai guru BK, ada tata tertibnya. Mungkin seperti itu. Baik, Pak, cukup memuaskan. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Kami ingin undur diri. Terima kasih juga untuk waktunya. Ya, sama-sama. Di sini saya perlu beberapa jawaban dari beberapa pertanyaan. Salah satunya seperti ini, Pak. Mengapa bimbingan konseling ini sangat identik dengan yang namanya pendidikan? Mengapa tidak keusahawan, apa itu dan lain-lain seperti itu, Pak? Mengapa lebih fokus pada pendidikan? Seperti itu, Pak. Kalau ranah bimbingan konseling itu tidak hanya terbatas di sekolah. Jadi bimbingan itu banyak macamnya, ada psikiater, psikolog. Jadi kerjanya mereka juga ada di perusahaan, bisa di rumah sakit, bisa. Cuman kalau untuk usaha memang bukan ranah kami. Kami hanya membantu, kalau di sekolah yang membantu siswa yang bermasalah atau yang berprestasi. Kalau di rumah sakit itu membantu klien, pasien maksudnya, pasien yang mau operasi atau pasien yang butuh penenangan jiwa, bisa saja ada di rumah sakit. Terus juga ada yang praktek buka psikiater, ada. Jadi saya kira bimbingan konseling itu sudah mencakup menjadi pengusaha,
karena sudah menghasilkan pemasukan atau pendapatan. Ya, kalau berpikir masih ingin berdagang, itu hanya usaha tambahan menurut saya. Jadi kalau kita memang sudah ada di ranah kita bimbingan konseling, ya itu yang harus kita dalami dan harus kita cintai pekerjaan kita. Yang lainnya hanya sampingan. Mungkin seperti itu. Berarti untuk keusahawan dan yang lain-lain itu bisa hanya sampingan saja. Sampingan saja. Tapi jikalau itu sudah mempunyai sudah mempunyai kalian dalam BK, lebih difokuskan kepada BK, terutama dalam pendidikan seperti itu. Walaupun BK itu tidak harus pada pendidikan atau yang lain ada. Di ranah lain juga ada. Siapa? Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin ada yang bisa Bapak bantu lagi? Nah, masalah ini lagi, Pak. Bagaimana pelaksanaan layanan bimbingan konseling di sekolah ini? Di sekolah sini maksudnya, Pak. Kemudian apakah berjalan dengan lancar dan apakah ada hambatan di dalamnya? Kalau hambatan secara umum dan nyata untuk BK di sini belum ada jam masuk kelas. Belum ada jam masuk kelas. Jadi Bapak belum mendapatkan jam masuk kelas yang seharusnya ada. Cuman Bapak akali dengan mengambil jam ternon atau jam kosong. Jadi diakali ketika ada piket menggantikan guru yang tidak masuk, kami dari BK masuk untuk memberikan yang namanya bimbingan klasikal. Itu kalau di dalam kelas. Yang jam 0 itu bisa jam pertama, di depan jam pertama. Kalau misalnya jam 7 bisa setengah 7. Atau kita sepakat dengan siswa kita, bisanya nanti pulangnya saya minta waktu misalnya 30 menit pakai skrip, diakali seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak bisa untuk guru. Yang penting kita bersinergi dengan sekolah dan anak-anak didik kita. Mungkin seperti itu. Mungkin ada masih kurang puas dengan Hambatannya itu cuma itu saja berarti, Pak. hambatannya seperti itu. Siapa? Cuman bisa dicarikan jalan dulu yang tidak bersinggungan dengan kinerja kita yang di sekolah. Cuman sudah memenuhi kriteria guru BK, karena guru BK itu dihitung 24 jamnya itu berdasarkan jumlah siswa. Jadi yang Bapak ampuh itu satu guru BK itu setara dengan 150 siswa, itu sudah memenuhi targetnya. Gitu seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada ganjalan atau pertanyaan lain? Sudah cukup, Pak. Terima kasih banyak, Pak.